Polisi ringkus pembobol toko handphone Artomoro Ponorogo. Enggak, season kedua. Apa? Ada yang mau ditanya dulu? Kepolisian Restor Ponorogo berhasil meringkus AM 42 tahun, Desa Bakuheni, Kecamatan Bakuheni, Kabupaten Lampung Selatan, karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberataan membobol toko handphone Artomoro Tanemjoyo, Jalan Diponegoro. Jalan yang saya hormati para awak media dan seluruh warga masyarakat Ponorogo. Yang pertama, kita akan melakukan press release, yaitu pengungkapan atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kita tahu yang ada di TKP toko Artomoro Tanemjoyo yang dialamat di Jalan Diponegoro. Ini TKP-nya kejadian pada tanggal 31 Maret hari Rabu. Tersangka melancarkan aksinya masuk ke dalam toko lewat atap dan menjebol plafon. Kemudian turun menggunakan tali serta berhasil mengambil 28 handphone, 1 laptop dan 2 tas laptop. Namun aksi tersangka terekam kamera CCTV yang ada di dalam toko tersebut. Itu akhirnya pada hari Selasa kemarin, tanggal 6 April 2021, tersangka atas nama AM diamankan di Polres Ponorogo. AKBP Muhammad Nur Aziz menyampaikan, berbekal dari rekaman CCTV tersebut, akhirnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku di rumahnya di Lampung berikut barang bukti. Tim Liputan Catukang Dulan, Huda Ponorogo melaporkan. Dan berhasil mengamankan 28 handphone yang jumlah kerugiannya sekitar 180 juta. Barang-barang bukti yang sudah kita amankan yaitu 1 buah serpihan plafon, 1 buah gembok yang ada di situ, dan flash disk, TV, dan 1 buah dus handphone, dan handphone semuanya sudah kita sita juga. Ini yang sudah ada di depan kita semuanya. Pasal yang tersangkakan yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud, yaitu 363 ayat 1 dalam KUHP yang ancamannya sekitar 5 tahun. Itu untuk pengungkapan yang pertama yang disampaikan pada saat ini. Ini bukti-buktinya yang perlu kita berhasil di sini atau kita sampaikan. Ada pertanyaan? Beraksi sendiri atau? Ya, untuk beraksi sendiri. Jadi dia beraksi sendiri, dia sekitar 6 hari di sekitar Ponorogo ini untuk melihat situasi dan lainnya. Waktu tanggal 31 Maret ini baru melaksanakan aksinya. Tertangkap di mana, Dan? Tertangkapnya di Lampung, di rumahnya. Jadi berkat kita dari anggota kita dari penyelidikan dengan Reskrim, dengan koordinasi dengan Polresta Lampung yang ada di sana juga. Dengan adanya ini kita bisa mengamankan 1 orang atas nama AM di Lampung Selatan, Informasinya baru residivis 480, dulu pernah menerima barang-barangnya, dan ini kita kembangkan. Mungkin dia pernah melakukan di TKP yang lainnya, tapi sementara informasinya masih baru melakukan sekali ini di sini. Sudah ada dijual, ya? Kalau untuk barang bukti sebagian ada yang digadekan, ya, ada yang dipakai anaknya, ada yang dipakai sendiri, dan sisanya masih disimpan di rumahnya. Untuk digadekan uangnya, informasinya untuk membayar hutang, gitu ya, untuk membayar hutang dan untuk kehidupan atau untuk kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa handphone yang satu yang termonitor, yaitu yang digadaikan mereknya iPhone 12 Pro Max. Ini digadaikan 10 juta. Ini digadaikan di daerah Serang. Terus yang satu ini ada dijual handphone merek Oppo. Ini dijual 1 juta kepada supir bis, waktu di transportasi tersebut. Kalau yang lainnya tadi saya sampaikan masih dipakai anaknya dan
dipakai sendiri. Ini pelaku asli Ponorogo atau Lampung? Saya sampaikan asli Lampung di sana. Reaksi di sini apakah ada koneksi yang Ya, nggak ada sama sekali. Cuma dia sudah 6 hari atau seminggu menetap di sini atau melihat situasi di sini, terus melakukan aksi, lihat situasi, terus melakukan aksi ini. Ya, kalau kronologi lewat atap masuk, ya lewat kronologinya awalnya. Jadi untuk tersangka ini lewat atap, habis itu jebol genteng, terus lewat jebol plafon, habis itu turunnya ada kabel, kebetulan di situ ada kabel turun, yang nggak dipakai, habis itu bisa turun di situ. Nah setelah itu jebol membuka etalase yang ada di handphone tersebut, habis itu handphonenya semuanya dibawa. Itu untuk modus operandinya. Tadi informasinya belum pernah beraksi, cuma dia pernah terlibat, tapi 480 atau penada untuk TKP-nya namanya. Dan ini masih kita kembangkan, apakah ada kasus yang lainnya juga yang pernah dilakukan. Terungkapnya jadi penyelidikan di lapangan, saksi-saksi yang ada di situ, habis itu di situ juga kita sita CCTV juga. Setelah kita tahu identitasnya pelaku ini, kita lakukan pengembangan, koordinasi dengan polres-polres sekitarnya, koordinasi dengan yang ada di pengembangan yang sudah kita punya. Ternyata dan yang utama adalah di CCTV itu pasti kita lihat orangnya ini yang sudah berlangsung seperti di sini, orangnya siapa saja. Kira-kira ditunjukkan wajahnya ini, ternyata benar ini ada yang tahu kalau rumahnya itu di Lampung. Akhirnya kita kejar di sana. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Cukup jelas saya kira. Terima kasih untuk press release yang pertama, yang utama ini, karena ini alhamdulillah kita ungkap sekitar 1 minggu setelah kejadian dan kita bisa menangkap tersangka ini. Nggak ada pertanyaan?